Sebelum video dimulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik sobat YouTuber dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Ejo El Barokah. Seperti biasa, dalam channel ini kita akan membahas kisah-kisah Islami yang insya Allah penuh hikmah dan inspiratif. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita akan membahas tentang satu kisah sebagaimana yang ada di judul video yang akan menunjukkan kepada kita keunggulan daripada sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri. Jadi ini tepat sekali khususnya bagi kalian-kalian yang memiliki prinsip yang penting sholat, ya, yang penting sekedar menggugurkan kewajiban sholat. Maka kalian perlu mengetahui kisah ini agar kita bisa senantiasa ke depannya terus memperbaiki kualitas sholat kita. Salah satunya adalah dengan sholat berjamaah. Baik, sobat YouTuber dimanapun kalian berada, langsung saja. Ada satu kisah di mana saat itu diceritakan ada seorang ulama yang sangat menjaga sholat berjamaahnya. Jadi ulama ini, namanya ulama ya, pasti kalau seseorang dikatakan ulama itu pasti orang yang berilmu, orang yang mengerti, orang yang paham. Sehingga orang yang paham, orang yang berilmu pasti tidak mungkin mau melaksanakan sholat secara sendirian, karena dia tahu betapa besar pahala sholat berjamaah. Satu ketika ulama ini diuji oleh Allah, karena satu ketika di satu malam, yaitu tepatnya setelah sholat maghrib, si ulama ini mendapatkan tamu. Ya, akhirnya si ulama ini pun mau tidak mau harus menerima ini tamu, menjamu ini tamu. Diajak ngobrol sama ini tamu, dilayani oleh ini ulama. Dan ulama ini berpikir si tamu ini tidak akan lama. Ya, mungkin kira-kira sebelum Isya sudah pulang. Ternyata si tamu ini berbicara panjang lebar sampai masuk waktu Isya. Dan ketika adzan Isya berkumandang, ternyata si tamu ini tetap tidak meninggalkan rumah ini ulama, dan dia tetap melanjutkan ngobrolnya tadi itu. Sampai akhirnya si ulama ini berpikir, ini kalau saya hentikan, saya yang gak enak sama ini tamu. Tapi kalau saya tidak hentikan, maka saya akan ketinggalan sholat berjamaah. Sampai akhirnya ulama ini pun memutuskan untuk membiarkan ini tamu berbicara panjang lebar, walaupun konsekuensinya adalah si ulama ini akan kehilangan sholat berjamaah dari masjid. Ternyata benar yang terjadi adalah si ulama ini kehilangan sholat berjamaah ada di masjid, dan si tamu ini pun tetap masih ngobrol sampai akhirnya si tamu ini pun pulang dan sholat berjamaah sudah selesai ada di masjid. Ketika si tamu ini pulang, si ulama ini agak jengkel karena gara-gara tamu ini si ulama ini pun akhirnya kehilangan sholat berjamaah, kehilangan pahala sholat berjamaah. Akhirnya ulama ini berpikir untuk melaksanakan sholat Isya
sebanyak 27 kali. Karena yang kita tahu dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Sholatul jama'ati tafdhulu sholatil fardhi bisab'in wa 'ishrina darajah." Sholat berjamaah itu lebih utama atau lebih unggul 27 derajat, lebih unggul daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Dan ini yang dipahami oleh ulama ini. Akhirnya si ulama ini pun melaksanakan sholat isya sebanyak 27 kali dengan pemikiran atau dengan harapan sholatnya tadi itu akan setara dengan sholat berjamaah. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya ketika malam harinya si ulama ini bermimpi. Ketika dia tidur dia bermimpi. Dia bermimpi saat itu dia sedang menaiki kuda. Dan dia melihat ada satu rombongan besar, rombongan banyak, dan semua rombongan itu berkuda. Dan si ulama ini ingin mengikuti, ingin bergabung dengan rombongan besar yang berkuda tadi. Akhirnya dikejarlah rombongan tadi oleh si ulama ini dengan kudanya. Dipaculah itu kudanya dengan sangat kencang, dengan harapan bisa sampai bisa mendekati itu rombongan dan berkumpul dengan rombongan itu. Apa yang terjadi? Ternyata di dalam mimpi itu ulama tersebut selalu gagal untuk mendekati itu rombongan. Berkali-kali dicoba selalu gagal. Artinya selalu menjauh itu rombongan. Semakin didekati semakin menjauh. Sampai akhirnya si ulama ini pun menyerah dan lelah untuk mengejar rombongan tersebut. Dan ternyata tidak lama kemudian datanglah salah satu rombongan dari salah satu anggota dari rombongan kuda tersebut datang menghampiri si ini ulama. Kemudian bertanya, "Wahai ulama, wahai kiai, apa yang kau lakukan? Aku melihat dari jauh engkau seperti berupaya untuk mengejar kami. Apa yang kau lakukan sebenarnya?" Akhirnya ulama menjawab, "Ketahuilah wahai saudaraku, aku ingin sekali bergabung dengan rombonganmu, rombongan kalian. Makanya aku memacu kudaku sekencang mungkin." Dan ternyata jawaban daripada si penanya tadi kepada si ulama ini, dia menjawab dengan jawaban yang bersambung. Artinya jawabannya ini mengarah kepada apa yang dilakukan oleh ulama ini sebelum dia tidur. Apa kata atau jawaban dari si rombongan ini, ketua rombongan ini? Dia menyatakan, "Wahai kiai, ketahuilah, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bisa bersatu dan berkumpul dengan kami. Kenapa? Karena engkau melaksanakan sholat secara sendirian, sedangkan kami adalah rombongan orang yang sholat berjamaah. Dan walaupun engkau melaksanakan sholat sendiri itu sebanyak 27 kali dengan harapan bisa menyamai derajat orang yang sholat berjamaah, maka tetap itu adalah hal yang sia-sia. Karena bagaimanapun juga sholat yang dilakukan secara sendiri tidak akan pernah mampu menandingi atau menyamai orang-orang yang sholat secara berjamaah." Terbangunlah ini ulama, dan terkejut itu ulama sambil menangis dan menyesali atas kejadian tadi malam sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, bahwa jika kita lihat dari kisah tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa sholat berjamaah sampai kapanpun tidak akan pernah bisa ditandingi oleh sholat yang dilakukan secara sendirian atau istilahnya sholat secara munfarid.
Bahkan sekalipun ketika orang yang melaksanakan sholat sendiri itu melaksanakannya sebanyak 27 kali, dengan harapan untuk bisa menyamai pahala sholat berjamaah, yakni 27 derajat. Yang kedua, kesimpulan bisa kita ambil dari kisah ini adalah hendaklah kita senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga sholat kita dengan senantiasa selalu melaksanakannya secara berjamaah, sebagaimana Rasulullah SAW yang juga tidak pernah selama hidupnya melaksanakan sholat secara sendiri. Beliau selalu melaksanakan sholat berjamaah karena beliau tahu betapa besarnya pahala daripada sholat berjamaah. Ibarat kata, seandainya diumpamakan uang 1 juta dengan 27 juta, ketika Anda ditawarkan untuk memilih salah satu dari keduanya, maka orang yang cerdas pasti akan memilih uang 27 juta, dan hanya orang bodoh yang akan memilih uang 1 juta. Begitu juga ketika Allah menawarkan pahala antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah, di mana kita tahu bahwa Allah memberitahu bahwa orang yang sholat berjamaah akan mendapatkan 27 derajat, sedangkan yang sholat sendiri hanya 1 derajat. Maka orang cerdas pasti akan memilih 27 derajat, dan hanya orang-orang yang bodoh yang memilih 1 derajat. Baik, sobat YouTuber dimanapun kalian berada, itulah tadi sekelumit kisah inspiratif yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.